Bab 983. Keanehan Harley. Di atas langit ilusi, Harley yang terengah-engah berhenti dan diam-diam melihat Dewa Perang Tinju Bahuang dan Teresa Donghuang. Bukannya dia tidak mau mengikuti, tapi dia tidak bisa mengikutinya. Langkah Dewa Perang terlalu misterius. Setiap kali dia mengambil langkah, punggungnya akan menjadi ilusi sampai menghilang sepenuhnya setelah 2 atau 3 detik. Aku yang dulu pernah ke domain puluhan ribu surgawi, gumam Harley pada dirinya sendiri. Aku yang dulu bertarung berdampingan dengan Teresa Donghuang. Aku yang dulu memiliki mata keabadian 6 jalan yang lengkap. Keberadaan macam apa aku, Dewa Perang yang mampu menguasai tinju Bahuang? Konsep seni macam apa ini? Harley merasa pusing, dia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Dewa Perang Tinju Bahuang menggendong Teresa Donghuang di punggungnya. Perasaan sedih dari Teresa Donghuang berlama-lama di pikirannya untuk waktu yang lama. Angin darah bersiul, meskipun baginya ini semua ilusi, tetapi ada rasa dingin yang menggigit. Dia berdiri di langit ilusi dan melihat sekeliling, dunia berlumuran darah, dan tidak ada gambar di ingatannya. Dia sangat tidak terbiasa dengan tempat ini. Pada saat ini, dia merasa sangat ragu. Ledakan. Dengan guntur yang tiba-tiba, dunia bergejolak, dan dunia konsepsi seni runtuh. Di istana bawah tanah, tubuh inkarnasi bintang, yang beberapa saat yang lalu masih seperti patung es, tiba-tiba duduk, guntur kepalamu. Di satu sisi, naga kuno mistik menegur dengan muka hitam, sedangkan tubuh inkarnasi bintang kaget dan ketakutan setengah mati. Naga kuno mistik, kamu tidur nyenyak kali ini. Sudah 3 tahun, kenapa kamu tidak sekalian tidur sampai mati? 3 tahun. Tubuh inkarnasi bintang tercengang sejenak. Jika kamu sudah bangun, kenapa dia belum bangun? Naga kuno mistik langsung mengabaikan tubuh inkarnasi bintang itu, dan menatap Harley dengan cemberut. Harley, dia masih diam, dalam keadaan tidur nyenyak, seperti patung es. Ini, bagaimana ini? Tubuh inkarnasi bintang baru kemudian menyadari Harley, dan menggaruk-garuk kepalanya bingung. Kedua pria berbaring di tempat tidur yang sama, itu membuat ekspresinya sedikit aneh. Kesadaranmu ditarik ke dalam konsepsi seni, dan kamu tidur selama 3 tahun. Naga kuno mistik berkata santai sambil melihat Harley, aku sudah mencoba banyak cara tetapi tidak bisa membangunkanmu. Aku menggunakan hubungan antara tubuh asli dan tubuh inkarnasi untuk mengaktifkan konsepsi seni dengan teknik rahasia, dan menghidupkan tubuh asli dan membawanya konsepsi seni. Oh, ini maksudnya. Tubuh inkarnasi bintang menggaruk-garuk kepalanya. Konsepsi seni seperti apa yang kamu alami? Naga kuno mistik mengalihkan pandangannya dari Harley ke tubuh inkarnasi bintang. Entahlah. Seperti bermimpi, tubuh inkarnasi bintang menyentuh dagunya. Lalu apa yang kamu impikan? Aku bermimpi, mulut tubuh inkarnasi bintang seperti dilem sambil menggaruk-garuk kepalanya seperti orang bodoh. Aku bermimpi. Aku memimpikannya sesuatu, kenapa aku tidak bisa mengingatnya sama sekali? Apakah kamu sedang mempermainkanku? Wajah naga kuno mistik menjadi hitam kembali, dengan garis-garis hitam mengalir di seluruh wajahnya. Tidak, aku benar-benar tidak ingat. Tubuh inkarnasi bintang menggosok pelipisnya dengan keras. Saat itu, aku ingat dengan jelas, apakah bajingan ini panik, kemudian menjat lupa. Sepertinya aku harus membantumu. Naga kuno mistik menyingsingkan lengan bajunya, dan pola naga muncul di telapak tangannya. Cari ingatanmu, kamu sudah tahu segalanya. Jangan menggangguku, biarkan aku memikirkannya. Tidak, lebih baik aku melakukannya sendiri. Naga kuno mistik melangkah maju dan menekan tubuh inkarnasi bintang ke tanah.
Pola naga di telapak tangannya secara sadar diletakkan di atas tulang tengkorak tubuh inkarnasi bintang. Hei, aku membuka gunung ini dan menanam pohon ini. Jika kamu ingin menyeberang jalan ini, kamu harus memberikan uang. Sebelum naga kuno mistik mencari pelacakan jiwa, dia mendengar Harley Ye yang sedang tidur mendengus pelan dan mengucapkan kalimat yang membingungkan. Mendengar itu, tubuh inkarnasi bintang tercengang, begitu pula naga kuno mistik. Yang paling aneh adalah Harley Ye jelas-jelas dalam kondisi tidur nyenyak, dan dia bahkan tidak membuka matanya, seolah-olah dia sedang berbicara dalam tidurnya. Tanpa sadar, naga kuno mistik melepaskan tubuh inkarnasi bintang, bangkit dan berjalan ke kasur Ais Jade, menatap Harley Ye dengan aneh. Harley Ye sedang tidur, tetapi wajahnya garang. Dengan kata-kata yang dia katakan sebelumnya, dia seperti perampok yang menjilat darah dengan ujung pisau, dan dia menghalangi jalan saat ini. Bagaimana situasinya? Tubuh inkarnasi bintang juga mendekat. Selamat, Nyonya, kamu akan mendapat kabar bahagia. Harley Ye berbicara lagi, nadanya yang kokoh langsung menjadi tunduk, dan ekspresi perampok ganas itu tiba-tiba berubah menjadi tatapan menyanjung. Ini seperti seorang pria yang mengetahui denyut nadi orang lain, memberikan kabar denyut nadi bahagia kepada wanita kaya itu. Apa? Naga kuno mistik menjadi semakin bingung. Seorang pria kuat bergabung dengan tentara dan melindungi keluarga dan negara. Harley Ye berbicara lagi, nadanya nyaring dan kuat, dan ekspresi menyanjungnya langsung berubah menjadi agung, seperti seorang jenderal yang berbaris dan berperang, dan satu sebelum pergi berperang bahwa dia melihat kematian sebagai rumah. Ye, Harley Ye, naga kuno mistik yang kebingungan memanggil tanpa sadar. Cuacanya bagus, tahun ini seharusnya panen yang baik. Harley Ye menjawab, tetapi itulah yang dia katakan. Dalam hidupku, aku pasti akan memperluas wilayah dan menciptakan dinasti raja. Orang tua ini, makan atau tinggal di restoran. Ketika aku kembali ke rumah, aku akan menikahimu. Menyeberangi gunung ini, itu Yunya. Setelah panah ini, saya mengundang semua orang untuk minum. Harley Ye terus berbicara, dan yang dia katakan hanyalah beberapa kata aneh. Apalagi setiap kali dia mengucapkan sepatah kata, ekspresi dan nadanya akan benar-benar berbeda, seolah-olah dia memainkan berbagai peran, terkadang seperti perampok, terkadang seperti jenderal, terkadang seperti bos, terkadang seperti asisten toko. Yang aneh adalah dia tidak pernah membuka matanya dari awal hingga akhir, dan kata-kata aneh itu sepertinya berada dalam mimpi. Ayo, biarkan aku yang mengurusnya. Tubuh inkarnasi bintang dengan penuh arti menarik naga kuno mistik, lalu berbalik dan melompat ke kasur Ais Jade, dan menunggang di atas tubuh Harley Ye. Kemudian, orang ini mulai menyingsingkan lengan bajunya. Setelah itu, dia tidak lupa meludahkan seteguk air liur di telapak tangannya, dan menggosoknya dengan keras. Pada akhirnya, dia mengangkat tamparannya dan memanggil wajah Harley Ye. Pak! Tepuk tangan sangat keras, dan Harley Ye yang sedang tidur, seluruh wajahnya bengkok. Sadarlah, sadar. Tubuh inkarnasi bintang menamparkan dengan sangat keras, dan berteriak pada saat yang sama. Melihat tubuh inkarnasi bintang yang begitu kokoh, naga kuno mistik membuka mulutnya, bahkan belum mendapat tamparannya, dengan melihatnya saja sudah terasa sakit. Tidak tahu sejak kapan, tubuh inkarnasi bintang mengusap hidungnya dan turun dari kasur Ais Jade. Bos tidak sedang berpura-pura, tapi dia benar-benar tidak sadarkan diri. Aku sangat menyukai gayamu. Naga kuno mistik berkata dengan sungguh-sungguh pada tubuh inkarnasi bintang, lalu menatap wajah Harley Ye yang bengkak terbaring di kasur Ais Jade dengan penuh arti. Untuk apa lampu batu ini? Tubuh inkarnasi bintang menatap 8 lampu batu dengan cahaya.
Jangan menyentuhnya. Naga kuno mistik menegur kembali, jika padam, akan sulit baginya untuk bangun. Apakah ini sungguh atau tidak? Dia sudah bangun. Tubuh inkarnasi bintang menunjuk kasur ais jade sebelum dia selesai berbicara. Harley, dia sudah duduk dan berdiri, menggelengkan kepalanya dengan keras pada saat ini. Akhirnya bangun. Naga kuno mistik menghela nafas lega. Bos, tubuh inkarnasi bintang telah melangkah maju, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia telah linglung selama 3 tahun, dia telah tidur selama 3 tahun, tubuh asli dan tubuh inkarnasi, akhirnya bertemu setelah 3 tahun. Bagus kalau sudah bangun. Harley terus menggosok pelipisnya, mengapa wajahku terasa sangat sakit. Naga kuno mistik melangkah maju dan menatap Harley tanpa menyipitkan mata, terutama karena kata-kata Harley sebelumnya sangat mengerikan. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun, sebagian besar mereka ada hubungannya dengan konsepsi seni itu. Tunggu sebentar, sedikit berkabut. Harley melambaikan tangannya, merasa sedikit pusing. Dia tidak tahu apakah itu karena konsepsi seni atau karena dia telah ditampar puluhan kali sebelumnya. Sepertinya mimpi. Setelah waktu yang lama, Harley yang menggosok alisnya, mengatakan sesuatu yang tidak pasti. Lalu apa yang kamu impikan? Naga kuno mistik buru-buru bertanya, seperti yang dia tanyakan pada tubuh inkarnasi bintang sebelumnya. Aku bermimpi. Menurut tubuh inkarnasi bintang, Harley terjebak di sana tanpa menyelesaikan sepatah kata pun. Apa yang kamu impikan? Naga kuno mistik mendekati satu titik dan menatap Harley dengan ragu. Aku bermimpi. Apa yang aku impikan? Harley mengusap kepalanya yang pusing. Aku baru saja mengingatnya dengan jelas, bagaimana aku bisa melupakannya dalam sekejap mata. Aku sangat frustasi. Naga kuno mistik menggerakkan sudut mulutnya. Bos, kamu juga tidak ingat. Tubuh inkarnasi bintang menatap Harley dengan mata bulat. Mendengarmu mengatakan ini, sepertinya kamu juga lupa. Harley masih menggosok kepalanya yang pusing. Bagaimana menjelaskannya? Pada saat tertentu, aku mengingatnya dengan jelas, namun aku tidak bisa mengatakannya. Aku juga begitu. Ini waktu yang sangat buruk, itu omong kosong untuk kalian berdua di tengah malam. Wajah naga kuno mistik penuh dengan garis-garis hitam, dan dia menanggalkan pakaiannya, berbalik dan sepanjang jalan berjalan dengan mulut penuh kutukan. Benar-benar aneh. Melihat naga kuno mistik yang pergi, Harley mau tidak mau menyentuh dagunya dan mengerang. Kalau tidak bisa, jangan dipaksa. Tubuh inkarnasi bintang fleksibel, memegang labu anggur dan meminum wewangian, riang, dibandingkan dengan Harley, dia tidak perlu khawatir. Pergilah. Putri suci istana bintang bulan sudah lama menunggumu. Harley yang masih berpikir, tiba-tiba melontarkan kalimat seperti itu. Kelly, tubuh inkarnasi bintang melonjak, dan sesosok wanita cantik muncul di benaknya, memikirkan jantung musing seminya yang sedang bertunas. Aku melupakanmu. Bos, pikirkanlah perlahan. Tubuh inkarnasi bintang tersenyum, berbalik dan menyelinap keluar dari istana bawah tanah, dan kemudian terdengar lolongan serigala yang mendominasi. Aku, Bintang Y, sudah kembali. Bintang Y. Mendengar lolongan serigala tubuh inkarnasi bintang, Harley bergumam, merasa seperti pernah mendengar nama ini dalam mimpinya. Bersambung. Bab 984. Hal yang sangat menarik. Di tengah malam, Harley keluar dari istana bawah tanah. Istana surgawi di malam hari damai dan tenang, tetapi masih ada 1 atau 2 murid yang rajin berlatih keras. Dengan senyum tipis, Harley membubung dan melangkah ke aula utama istana surgawi dalam 3 atau 2 langkah.
Ada sosok cantik berdiri di aula utama, saat ini sedang menatap langit berbintang zaman kuno. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah Cantika Xuandi Hong. Kamu sangat berdedikasi. Harley Ye tersenyum. Aku sedang menunggumu. Cantika Xuandi Hong mengalihkan pandangannya dari langit berbintang zaman kuno, menjentikkan tangannya dan mengorbankan tirai air. Di tirai air ada seorang wanita berpakaian ungu, dikelilingi bunga ilahi, seperti seorang abadi yang dibuang dari 9 dunia. Kamu tidak asing dengannya. Cantika Xuandi Hong menatap Harley Ye. Jeanne, pupetku. Harley Ye berkata ringan, sedikit kesedihan melintas di ekspresinya. Dia dan naga kuno mistik adalah satu-satunya yang mengetahui identitas sebenarnya dari Jeanne. Meskipun dia adalah pupet, tetapi di dalam tubuhnya adalah sisa-sisa jiwa Ratu Yuesang, yang agak mirip dengan naga kuno mistik. Mereka semua terkait erat dengan mantan makhluk agung di dunia. Adapun mengapa ada jejak kesedihan di wajahnya, dia secara alami memikirkan masa lalu di kerajaan Nanzhao. Dia terkadang berpikir bahwa jika Jeanne tidak terbang saat itu, dia bisa mengantarnya kembali ke Nanchu, dan tidak ada hal tragis yang akan terjadi. Namun, keberuntungan tidak memihak padanya, dan ketika Jeanne terbang, harapan terakhirnya hancur, jadi dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada Joy Li, guru nasional kerajaan kuno Tianxiang. Bukankah itu hanya sebuah pupet? Selagi Harley Ye merenung, Cantika Xuandi Hong angkat bicara, dengan banyak makna yang mendalam dalam kata-katanya. Kamu tidak perlu bertele-tele padaku, katakan saja secara langsung. Guruku mengejar pria berjubah ungu yang turun di Beichu, dan dia juga sedang mengejar pria berjubah ungu. Cantika Xuandi Hong. Dia juga mengejar pria berjubah ungu itu. Harley Ye bergumam, dengan kilatan samar dan tidak pasti di matanya. Ternyata dia memang bukan keberadaan biasa, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan guruku. Gurumu dan Jeanne keduanya adalah orang surgawi. Seharusnya tidak sulit untuk menghancurkan pria berjubah ungu itu. Dia melarikan diri. Cantika Xuandi Hong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melarikan diri ke markas Istana Haus Darah, di bawah perlindungan Istana Haus Darah. Dengan kekuatan bertarung guru dan Jeanne, mereka hanya bisa berhenti. Maksudmu pria berjubah ungu itu memiliki hubungan yang baik dengan Istana Haus Darah? Harley Ye sedikit mengernyit dan menatap Cantika Xuandi Hong. Ini belum diketahui. Cantika Xuandi Hong mengerang. Berdasarkan informasi saat ini, mereka pasti telah mencapai semacam kesepakatan, tetapi apapun bentuk aliansinya, bagi Istana Surgawi Nanchu itu bukan kabar baik. Di mana tentara yang aku minta? Sudah tiba di lokasi yang ditentukan. Terus lacak pria berjubah ungu, serta Jeanne, gurumu, dan Xuandi Hong. Harley Ye berkata, kemudian bangkit, dan berjalan keluar dari aula dalam satu langkah. Suara halus terdengar, Ranisiku serahkan kepadamu. Dimengerti. Cantika Xuandi Hong menghela nafas panjang. Bagaimana bisa dia tidak mendengar apa maksud perkataan Harley Ye? Ini untuk melatihnya sampai mati. Saat itu masih larut malam, dan Harley Ye berjalan keluar dari aula dan turun ke gunung besar dan kecil di Istana Surgawi. Di kejauhan, dia melihat sosok tua, sedang bersila di atas awan, menyerap esensi sejati. Itu adalah Felix Yu, seorang pemuda yang tua sebelum waktunya. Dia baru berusia belasan tahun, tetapi dia sudah sangat tua. Kultivasi dan garis keturunannya belum tentu luar biasa, tetapi kedudukannya jarang di antara teman-temannya. Master Suci. Melihat kedatangan Harley Ye, Felix Yu buru-buru bangkit dan membungkuk hormat. Jangan terlalu segan. Harley Ye tersenyum sedikit. Satu tangan telah diletakkan di bahu Felix Yu, kekuatan darah dan sumber tubuh suci keluar bersama, dengan agresif mengalir ke tubuh Felix Yu. Wow!
Felix Yufeng, ekspresinya tiba-tiba menjadi menyakitkan, tetapi dia menggertakkan giginya, karena dia tahu bahwa Harley Ye sedang membantunya, yang merupakan kehormatan besar. Nasibnya, mungkin saat ini, seperti Phoenix Nirvana mempunyai sebuah hidup baru. Segera, rambut putihnya memudar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kembali menjadi hitam, dan juga mendapatkan kembali penglihatannya, sejernih mata air. Inilah yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak berusia 16 tahun. Harley Ye tersenyum, masih tidak menarik telapak tangannya, tetapi menggunakan kekuatan darah dan tubuh suci untuk membantunya membersihkan tubuhnya, memperluas meridian utamanya. Hu. Tubuh Felix Yu terus bergetar, suara bubu berlanjut, dan tingkat kultivasinya naik sepenuhnya. Bukannya Harley Ye membantunya menerobos, tetapi fondasinya terlalu kuat. Inilah yang disebut akumulasi rambut tipis. Tubuhnya seperti harta yang sangat besar, dan sumber kekuatan darah tubuh suci Harley Ye adalah kunci dari harta itu. Juga seperti yang dikatakan Harley Ye sebelumnya, yang tidak dimiliki Felix Yu bukanlah ketekunan untuk berkultivasi, tetapi sebuah kesempatan. Saat fajar mendekat, Harley Ye menarik kembali telapak tangannya. Felix Yu meludahkan napas keruh, dan ekspresinya sangat bersemangat. Mulai hari ini, dia tidak lagi seperti orang tua, tetapi seorang pemuda yang memiliki kekuatan esensi dan penuh semangat. Banyak terima kasih kepada Master Suci. Felix Yu menangis, sambil berkata kemudian dia berlutut di tanah. Konsolidasikan kultivasimu dengan ketenangan pikiran. Harley Ye menggunakan kekuatan lembut untuk menyeretnya, lalu berbalik dan menghilang di atas gunung, sampai dia jauh. Suara hantu kembali, kamu harus menjadi orang yang memiliki legenda, lepaskan dan lakukan, istana surgawi Nanchu akan menjadi pendukungmu yang paling solid. Di puncak gunung, Felix Yu berdiri seperti patung, seolah-olah tidak akan pernah runtuh. Kata-kata dari Harley Ye membuat darahnya melonjak. Dia tidak pernah merasa begitu hangat, dan dia tidak pernah merasa bahwa istana surgawi Nanchu begitu kuat seperti sekarang. Seperti kata Harley Ye, istana surgawi bukan hanya sekedar nama, tetapi juga akan menjadi dukungan yang kuat. Langit sudah cerah, dan Harley Ye datang ke formasi teleportasi menuju sekte Hang Yue. Di sana, sesosok tubuh inkarnasi berdiri di sana, seolah menunggunya, dan setelah dia mati lebih dekat, itu adalah naga kuno mistik. Naga kuno mistik melirik Harley Ye dengan marah, lalu berbalik dan berjalan ke formasi teleportasi. Aku tidak menyuruhmu menunggu. Harley Ye tampak tidak senang dan berjalan ke formasi teleportasi. Aku bahkan tidak tahu bahwa Master Suci Istana Surgawi begitu pengertian. Di lorong ruang hampa, naga kuno mistik melihat Harley Ye. Felix Yu adalah bibit yang bagus, itu bakat. Aku percaya ini. Naga kuno mistik menyentuh dagunya dan berkata dengan santai, omong-omong, dia seperti Kaisar Agung. Aku tidak berbicara tentang penampilan, tetapi karakter dan ketekunannya. Kaisar Agung yang mana? Mata Harley Ye berbinar, tetapi dia akan senang mendengar apapun tentang Kaisar Agung. Kaisar Agung. Naga kuno mistik berkata perlahan, dengan tatapan kagum, jika Ratu Donghua, Ratu Yuesang adalah satu-satunya di antara 130 kaisar sekte Xuan Huang yang menjadi kaisar pada usia 5000, dan Kaisar Agung adalah satu-satunya di antara 130 kaisar-kaisar Xuan Huang yang menjadi kaisar setelah 9000 tahun. Kaisar Agung yang hidup paling lama adalah Kaisar Yan. Harley Ye mulai menghitung jarinya lagi. Kaisar Agung dengan umur terpendek adalah Kaisar Suci Petarung. Kaisar Agung yang paling sakti adalah Kaisar Xuan Yuan. Satu-satunya Kaisar Agung yang gugur dalam pertempuran adalah Kaisar Bahuela, dan Kaisar Agung yang paling cemerlang pada masa pemerintahannya adalah Kaisar Xiangyi.
Kaisar Agung termuda adalah Kaisar Donghua, dan Kaisar Agung tertua adalah Kaisar Yuantian. Kaisar Agung Yuantian adalah mitos. Naga kuno mistik melanjutkan, dikatakan bahwa pada tahun-tahun awalnya, dia hanya seorang kultivator biasa, tanpa garis keturunan istimewa, tidak ada bawaan sejak lahir. Silsilah keabadian, itu adalah jenis yang mengambil banyak. Yang lebih dilebih-lebihkan adalah bahwa di tahun-tahun awalnya, dia berbeda 3 alam dari rekan-rekannya. Dia adalah orang yang tidak mencolok, tetapi dia memiliki ketekunan yang menakjubkan yang tidak dimiliki rekan-rekannya, dan kemudian dia melangkah ke puncak Kaisar Dao selangkah demi selangkah. Itulah sebabnya tidak bisa menilai orang dari tampilannya. Harley Ye menghela nafas, sama seperti Winston Hu. 6 tahun yang lalu dia hanyalah seorang manusia awam, dan 6 tahun kemudian dia menjadi murid pewaris pertama dari Istana Surgawiku. Jangan bicara tentang Kaisar Agung Yuantian, bicaralah tentang dirimu. Naga kuno mistik mengubah topik pembicaraan, dan kata-katanya cukup bermakna, hari 9 matahari sudah dekat. Aku ingat, Harley Ye menarik napas dalam-dalam. Kamu mungkin bisa menjelaskan apa yang terjadi lebih dulu. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Harley Ye memandang naga kuno mistik dengan penuh minat. Kamu mungkin tidak tahu bahwa tubuh Dewa Jingyi adalah musuh bebuyutan dari tubuh suci zaman purba. Naga kuno mistik memberitahukan sebuah rahasia. Musuh. Harley Ye tertegun sejenak. Kenapa aku tidak pernah mendengarmu mengatakan ini? Belum terlambat untuk mengatakannya. Apa maksudmu dengan musuh bebuyutan? Setiap aspek. Naga kuno mistik berkata ringan, tubuh Dewa Jingyi dan ubuh suci zaman purba telah menjadi musuh bebuyutan sejak zaman purba. Tubuh Dewa Jingyi adalah kemuliaan tertinggi tentang pemenggalan tubuh suci zaman purba. Aku dapat memberitahumu secara bertanggung jawab bahwa Raja Dewa keluarga pemusnahan, pernah membunuh satu tingkat tinggi tubuh suci yang bahu-membahu dengan Kaisar Agung. Ini benar atau tidak? Harley Ye terkejut. Jika dia bisa berdiri bahu-membahu dengan Kaisar Agung, dia akan dibunuh, dan Raja Dewa yang membunuh keluarga tidak bisa membunuh Kaisar Agung. Meskipun tubuh suci tingkat tinggi memiliki kekuatan bertarung yang sama dengan Kaisar Agung, pengetahuan tentang tubuh suci tingkat tinggi dan Kaisar Agung adalah 2 konsep. Naga kuno mistik berkata perlahan, aku katakan, siklus keabadian, satu hal turun ke yang lain, seperti tubuh zaman keos tingkat tinggi, hubungan antara tubuh suci tingkat tinggi dan Kaisar Agung pada umumnya normal. Kaisar Agung adalah makhluk tertinggi, dan tidak ada yang bisa membunuh mereka kecuali tubuh suci zaman purba tingkat tinggi. Dunia ini luar biasa. Harley Ye menarik napas dalam-dalam. Aku menemukan sesuatu yang sangat menarik, kamu pasti ingin mendengarnya. Katakan secara langsung, omong kosong apa itu? Putra suci dinasti Dewa Pembunuh dan Raja Dewa dinasti Dewa Pembunuh, Bisma Sen tampaknya itu satu orang yang sama. Naga kuno mistik menyentuh dagunya. Jangan bercanda, itu sama sekali tidak lucu. Harley Ye memandang naga kuno mistik dengan ekspresi luar biasa. Aku telah melihat putra suci dinasti Dewa Pembunuh dan Raja Dewa Pembunuh Bisma Sen lebih dari sekali. Naga kuno mistik berkata santai, mereka memiliki garis keturunan yang sama, Taoisme yang sama, ini bukan yang terpenting mereka memiliki kesamaan segel jiwa senjata spiritual atribut. Segel jiwa senjata spiritual atribut yang sama, apakah kamu yakin? Harley Ye memandang naga kuno mistik dengan tak percaya. Jangan pernah meragukan perkataanku naga kuno mistik. Jadi, Raja Dewa Bisma Sen yang menantangku. Harley Ye mengerutkan kening, dengan identitasnya, levelnya, kultivasinya, dia akan merendahkan untuk memberiku tantangan. Tunggu sebentar, Harley Ye sepertinya memikirkan sesuatu, aku juga pernah melihat Raja Dewa Bisma Sen,
dan juga melihat putra suci dinasti Dewa Pembunuh, kodratnya benar-benar berbeda. Makanya aku tidak sampai pada kesimpulan bahwa mereka berdua adalah orang yang sama. Naga kuno mistik dengan santai berkata, memiliki segel jiwa senjata spiritual atribut yang sama, tetapi mereka memiliki temperamen yang sangat berbeda, dan biasanya hanya ada satu kemungkinan untuk dua orang seperti itu. Aku mengerti sekarang. Mata Harley berbinar. Tentang apa? Naga kuno mistik memandang Harley dengan penuh minat. Putra suci dinasti Dewa Pembunuh adalah tubuh inkarnasi Bhisma Sen. Ini masuk akal. Bersambung.